Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan bab memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Kelas 11 semester 1 di SMA Negeri 1 Buku. Yang pertama yaitu tentang CP dan TP. CP yaitu meyakini bahwa cabang iman terkait dengan Islam ihsan, kemudian tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Sedangkan tujuan pembelajaran membiasakan sikap memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain. Nah, subbab pertama yaitu memenuhi janji. Dari Imam Al-Ghazali bahwa sebuah janji itu adalah penting karena karakter seorang muslim. Kemudian orang yang benar-benar memelihara amanah dan memiliki sifat yang mulia. Sedangkan dalam ilmu etika bahwa memenuhi janji merupakan bentuk tanggung jawab dan integritas seseorang. Nah, dalam surat Al-Isra ayat 34 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wala takrahu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddahu wa awfu bi ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Nah, bagaimana cara kita memenuhi janji dengan baik, baik itu janji kepada Allah ataupun kepada manusia? Janji kepada Allah karena kita dilahirkan sebelum lahir di alam roh atau rahim, kita sudah berjanji oleh Allah untuk bertauhid, maka kita harus penuhi di dunia yaitu dengan cara menjalankan perintahnya. Sedangkan janji kepada manusia yaitu boleh ditunaikan asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, manfaat yang diperoleh ketika memenuhi janji yang pertama, dibebaskan dari kesulitan duniawi, digolongkan sebagai hamba yang bertakwa, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, meraih surganya yaitu Firdaus. Kemudian menurut Haji Amin Abdullah yaitu menciptakan keharmonisan dalam hubungan sosial dan meningkatkan reputasi. Sedangkan Saiful Anwar memperkuat hubungan sosial dan membangun kepercayaan. Yang kedua yaitu tentang mensyukuri nikmat. Bahwa mensyukuri nikmat yaitu dari kata nikmat itu adalah pemberian anugerah, kebaikan atau kesenangan. Dalam Imam Al-Ghazali, syukur adalah wujud pengakuan dan penerimaan atas segala nikmat. Mengapa kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah? Yang pertama, mensyukuri nikmat bukan hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan tindakan sesuai dengan anugerah yang diberikan. Kemudian, nikmat dikontribusikan pada kesejahteraan dan kebahagiaan mental, berkontribusi dalam kesejahteraan dan kebahagiaan mental. Kemudian mensyukuri nikmat kecil tidak akan, jika orang tidak mampu mensyukuri nikmat kecil, maka tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang besar. Bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama menurut Imam Al-Ghazali bahwa mengaku dalam hati, pengucapan dalam lisan, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Keuntungan apa yang diperoleh ketika kita menjadi orang yang bersyukur? Yang pertama, jauh lebih produktif, lebih bahagia dan optimis, manfaatnya kembali ke diri sendiri, meningkatkan empati dan kepedulian terhadap orang lain. Apa yang dimaksud dengan memelihara lisan? Yaitu menurut Quraish Shihab bahwa memelihara lisan adalah bagian dari akhlak yang mulia. Mengapa kita harus memelihara lisan? Yang pertama, lisan yang tidak tertata akan memunculkan sebuah pertengkaran dan perselisihan.
Bagaimana cara kita menjaga lisan dengan baik? Yang pertama, tidak berbicara yang buruk, larangan untuk bergibah, larangan mencela atau melaknat ataupun berkata yang kotor. Dampak apa yang diperoleh ketika kita tidak bisa menjaga lisan? Yang pertama, menjadi sumber dosa besar seperti fitnah, kebohongan, kemudian menyebabkan seorang jatuh ke dalam berbagai dosa seperti berbicara bohong, kemudian menyebabkan kekacauan dalam masyarakat, yaitu merusak kepercayaan antar individu. Yang terakhir yaitu tentang apa yang dimaksud dengan menutup aib orang lain. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, menutup aib yaitu tindakan yang sangat mulia. Menutup aib orang lain tentang melindungi mereka dari penilaian, stigma, serta membangun komunikasi yang baik. Kemudian mengapa kita harus menutup aib orang lain? Yang pertama, menutup aib sebagai bentuk kasih sayang dan kemuliaan hati, menutup aib sebagai bentuk rasa hormat, sebagai tindakan yang mulia dan juga berhubungan dengan empati dan solidaritas. Bagaimana cara kita menutup aib orang lain? Yang pertama, yaitu menerapkan rasa empati dan hormat terhadap privasi individu. Kemudian tidak menyalahgunakan teknologi atau menggunakan teknologi sesuai dengan fungsinya. Karena ketika kita salah menggunakan teknologi atau media sosial, maka orang akan begitu mudah membuka aib orang lain. Hikmah apa yang diperoleh saat kita menutup aib orang lain? Yang pertama, terjaganya kehormatan dan martabat individu, serta mendorong terciptanya masyarakat yang penuh kasih sayang dan saling menghormati, melindungi individu dari rasa malu, kemudian terjaga stabilitas dan kepercayaan dalam masyarakat. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.